Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listeners. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Semoga Anda juga tetap semangat untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hari ini. Dan ya, Smart Listeners, di jam seperti ini ya, saya yakin setelah mengantarkan putra-putri Anda ke sekolah ya, karena saat ini juga sibuk dengan aktivitas MPLS ya untuk tahun ajaran baru 2022-2023 ya. Setelah mengantarkan putra-putri Anda, pasti yang terpikir nih ya Smart Listeners, apa sih hidangan yang akan Anda sajikan pada saat mereka pulang ke sekolah ya. Nah, setelah mengantarkan mereka ke sekolah, mungkin ada di antara Anda nih ya yang langsung singgah ke pasar tradisional ataupun pasar modern yang ada di Makassar untuk membeli kebutuhan bahan makanan yang ingin Anda olah ya. Nah, tentunya kalau kita berbicara mengenai kebutuhan ataupun bahan pangan ataupun bahan makanan yang kita olah, tentu itu diperlukan ketelitian ataupun lebih hati-hati ya untuk memilih ataupun mengolah bahan makanan yang kita akan sajikan ke keluarga ya, apalagi saat ini marak ataupun masif penyebaran PMK di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ya. Nah, Smart Listeners, Dinas Peternakan dan Perikanan DP2 Kota Makassar ini mengonfirmasi satu kasus positif penyakit mulut dan kuku ditemukan di Makassar. Nah, hal ini diketahui setelah dilakukan pengujian di laboratorium Balai Besar Veteriner Maros. Nah, apa sebenarnya PMK itu, Smart Listeners? Apa bahayanya? Apa langkah antisipasi untuk menekan penyebaran PMK di Makassar? Nah, untuk saat ini kita sudah bersama dengan tamu spesial yang tentunya kita akan ajak berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan di Makassar Insight. Untuk tema kita hari ini, awas PMK di Makassar. Langsung saja saya menyapa, di sini sudah ada Dr. Hewan Anak Agung Putu Wijaya, Putu Jaya Wahyuda, Ketua Tim Khusus Dokter Hewan Sulselbar. Selamat pagi, Dok. Ya, silakan. Saya sampai lupa ya. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi menjelang siang nampaknya ini, karena ini sudah walaupun mendung di luar, tapi sudah mendekati jam 12 mungkin. Ya. Gimana kabarnya, Dok? Luar biasa, kabar sehat. Ya, untuk aktivitas saat ini sepertinya semakin nambah gitu ya, Dok ya. Dengan kondisi PMK tadi sudah disampaikan. Jadi tentu pekerjaan jadi lebih 2 kali lipat tambahnya. 2 kali lipat. Jadi tidak hanya mudah-mudahan kesehatan juga 2 kali lipat. Amin. Amin. Baik, untuk hari ini kita membahas nih mengenai PMK ya. Kalau dari informasi ataupun dari media yang kita terima informasinya, itu untuk kasus ataupun penyebaran PMK di Indonesia ini semakin masif ya. Nah, mungkin dari Dokter Agung sendiri nih bisa memberikan sedikit gambaran nih untuk update ya untuk saat ini seperti apa untuk penyebaran kasus PMK. Tapi sebelumnya nih, Dok ya, saya ingin tanya dulu nih, apa sih PMK itu, Dok? Saya kira itu hal yang sangat mendasar, kita harus pahami dulu apa itu PMK. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan yang sedang mendengar maupun menonton, saya kira satu hal yang sangat penting kita mengetahui itu. PMK, penyakit mulut dan kuku, atau lebih dekat dengan mic-nya, Dok? Lebih dekat ya. Penyakit mulut dan kuku yang kalau dalam bahasa Bugisnya foot and mouth disease, jadi FMD. Sebenarnya penyakit ini disebabkan oleh virus. Jadi virus kelompoknya itu namanya dalam familia Picornaviridae atau aptovirus di kalau kita di spesiesnya. Nah, ini bukan virus yang dikelompokkan di corona ya Mbak, tapi lebih virus yang bersifat RNA sebenarnya. Nah, dari kondisi ini tentu kita harus memahami sifat-sifat virus ini. Sifat virus ini sangat menular, sangat menyebar. Kalau kita lihat istilah teknisnya atau morbiditasnya kita sebut,
tingkat penularannya itu hampir di 100%. Jadi kalau anggap saja nih kita komunitas atau herd sebuah sekawanan sapi. Nah, kalau saya terjangkit sedikit saja berarti semua yang ada di sini hampir Ikut bisa terjangkit. 100%. Ya, itu karena nah siapa sapi yang tertular, hewan yang tertular? Pertama sapi. Jadi kemudian kambing, kerbau. Pada prinsipnya adalah hewan yang berkuku genap. Jadi hewan berkuku genap. Artinya kalau pemakan kuda atau yang memiliki kuda aman. Karena kuda kan berkuku satu. Nah, virus ini kalau kita flashback, penyakit ini sebenarnya sudah ada di Indonesia itu sejak di 1890. Kurang lebih 150 tahun lah yang lalu. Kemudian itu di zaman Belanda waktu pengiriman ternak ke Indonesia, itu dari luar, muncullah PMK di Indonesia termasuk di Sulsel. Kemudian dengan kekuatan penuh selama 100 tahun membebaskan, di tahun 1986 itu kita bisa membebaskan. Kita bisa bebaskan, kemudian dengan bantuan Australia, dan selanjutnya di tahun 90 Badan Kesehatan Hewan Dunia ini menetapkan Indonesia bebas tahun 90. 100 tahun kita membebaskan, tiba-tiba dalam kurun waktu 3 dekade, kalau 90 sampai 2022 bulan Mei tepatnya itu artinya kita butuh 32 tahun saja untuk akhirnya si PMK ini datang lagi. Ini yang kita sebut dengan re-emerging disease, penyakit yang baru muncul kembali. Jadi muncul kembali. Nah, kalau kondisi ini tentu ada masalah dong. Karena dulu tidak ada selama 32 tahun, kemudian muncul lagi. Nah, pertanyaan, kenapa? Kenapa ini muncul? Ini kalau kita lihat dari standar kesehatan hewan dunia, sebenarnya kita kan tidak melakukan vaksinasi bertahun-tahun. Itu wajib bagi daerah yang bebas. Tidak melakukan apapun kecuali melakukan pemantauan dan pengawasan termasuk surveillance. Nah, kalau kita petakan kenapa bisa terjadi? Ini pertanyaan yang sangat sensitif dan sangat perlu dijawab bila mana rekan-rekan secara nasional memiliki jiwa investigasi dan surveillance yang kuat. Kalau kita petakan sekarang, kalau nanti saya cerita tren terkini di Australia juga. Nah, kalau kita petakan analisis risikonya, kita memiliki 17.000 pulau yang kalau garis pantainya itu bisa didarati hampir 70-80% bisa didarati, tapi bukan pelabuhan. Betul kan ya, Mbaknya? Jadi termasuk kita di sini, di Sulawesi Selatan saja atau di Makassar saja kita persempit. Pelabuhan yang bisa dikontrol oleh Balai Karantina itu hanya 2. Pelabuhan Potere dan pelabuhan Soekarno-Hatta. Kemudian apakah ada pelabuhan Untia yang di sana di Beringkanaya? Ada. Boleh mereka merapat? Boleh. Tapi tidak terawasi. Karena berdasarkan keputusan Menteri Pertanian itu tidak diawasi. Kemudian di Barombong ada pelabuhan, belum lagi di pelabuhan pesisir-pesisir yang bisa didarati oleh perahu kecil yang mungkin saja bisa membawa kambing, sapi, kerbau, atau ya kambing lah dari luar misalkan, yang negara tidak bebas seperti Malaysia, seperti di Vietnam misalkan, itu di semenanjung itulah di Asia Tenggara kita, di Filipina misalkan. Nah, dengan kondisi itu adalah faktor risiko yang paling besar peluangnya. Yang kedua misalkan penerbangan luar negeri. Penerbangan yang dari luar ke Indonesia, tentu mereka membawa makanan kan. Jadi makanan yang bersumber daging atau makanan yang berbasis daging yang sudah diolah, namun bisa saja pekerjanya misalkan dalam kondisi wabah di negaranya,
kemudian dia mendistribusikan ke pesawat, misalnya ke bandara, dengan mungkin ada keteledoran kita kurang paham, ini cuman kita berpikir analisis risiko dan peluangnya, itu sampai di Indonesia tersisa kan misalkan. Nah, sisa makanan ini memiliki peluang yang cukup besar. Kemudian tamu-tamu mancanegara dari negara lain, dari Malaysia. Kalau Malaysia mending lah, sama-sama Melayu, mungkin makanannya sama-sama bisa rendang, mereka suka juga kan. Misalkan dari negara-negara yang lain yang kebetulan ada wabah, walaupun tidak tercatat wabah membesar karena mereka di beberapa negara itu sudah endemik. Nah, jadi mereka datang ke sini membawalah daging atau apa persiapan mereka untuk beberapa hari di sini karena mereka pikir wah makanan Indonesia pedas misalkan. Sisanya dibuang juga. Ini adalah analisis risiko kita yang memiliki peluang-peluang yang memungkinkan barang-barang yang memungkinkan penularan PMK itu masuk. Sehingga pada tanggal 4 Mei, 4-5 Mei itu masuklah dia PMK ini, si entah itu gadis atau siapa ini namanya, ya, ke Jawa Timur dan Aceh. Jauh jaraknya antara ujung dan ada di pertengahan di Jawa Timur. Maksudnya di negara kita. Nah, dalam kondisi ini kita tidak siap. Kemudian perjalanan dan di situ kebutuhan kita karena saat itu kan Lebaran itu, Mbak. Itu distribusinya juga luar biasa. Dalam waktu 2 minggu, apa yang terjadi? 11 provinsi dari 2 awalnya sudah tertular. Ini sangat luar biasa. Nah, ini menunjukkan gambaran kepada kita bahwa penularannya memang masif ini, luar biasa. Karena distribusi, kemudian kita juga sebagai faktor risiko. Nah, itu kita baru bicara analisis risikonya. Nah, yang paling penting sekarang bagaimana tanda-tanda klinisnya. Nah, bagi masyarakat. Kalau masyarakat kota kan tidak jarang lah kita memelihara sapi, walaupun ada di pinggiran. Kalau di kota Makassar kan di daerah Manggala, Biringkanaya, pinggiran di sana masih ada yang melihara. Mungkin ada sebagian di Talo gitu dan lain sebagainya. Nah, relatif terbatas lah. Tapi paling tidak harus dikenali dulu. Yang pertama adalah demam tinggi. Nah, kalau bicara demam tinggi berarti susah nih dibedakan. Khasnya adalah adanya lepuh, lesi seperti sariawan, mulai dari lidah, bibir, kemudian di gigi bagian atas. Kalau kita tidak cermat di awal-awal, kita akan kesulitan juga melihatnya. Dan terjadinya luka di teracak. Di teracak itu di sela-sela kuku sapi, misalkan Kak begini, kuku sapi ya, saya coba contohkan ini. Dia ada di sininya. Di sininya ini. Itu luka kecil di awalnya, kemudian akhirnya akan berkembang kemerahan. Karena di gusi mulutnya sudah tumbuh sudah ada luka, maka air liur keluar berlebihan. Dia tidak mau makan, tidak mau jalan. Ini adalah tanda-tanda khas. Kalau kita buka mulutnya khas sekali. Kita bisa lihat PMK. Itu langsung kelihatan ya? Kelihatan. Kalau dalam kondisi yang sudah parah seperti saat ini, karena virusnya sudah luar biasa. Nah, sekarang bagaimana di Makassar kami bisa menemukan? Kami waktu itu sedang melakukan pengawasan pemeriksaan hewan kurban. Jadi kita melakukan pemeriksaan hewan kurban, ada beberapa tim termasuk rekan-rekan dari Unhas terlibat. Baik dokter sebagai relawan maupun rekan-rekan adik-adik kita yang mahasiswa yang sedang koas maupun mahasiswa yang masih S1. Nah, ketika mereka ada keraguan ketika di satu masjid gitu ya, di tanggal 8 mereka menghubungi saya. Jadi, "Dok, ada nih tanda klinis seperti ini. Tidakkah ini terantuk?" Nah, karena dia merahnya sedikit di gusi bagian bawah. Itu merahnya di gigi sedikit sekali. Kemudian mereka sampaikan, coba investigasi karena agak sore kalau saya datang ke sana mungkin malam malah susah kita lihatnya.
akhirnya setelah diinvestigasi ditanya ada berapa ekor, di sana ada 8 ekor. Ada berapa ekor yang mirip seperti itu? 2 ekor dengan kemerahan yang sama, ada bukan lesi, masih merah-merah yang sama, tapi sedikit ada erosi namanya istilahnya di pangkal dari giginya, gigi serinya. Nah, ini saya bilang, wah kalau begitu nih perlu ambil sampel. Ambil sampel, kemudian yang menguntungkan buat kita adalah penyembelihan karena besoknya itu harus disembelih. Jadi kita potong rantai penularannya. Jadi besoknya sudah disembelih. Tapi sampel tetap diambil. Pagi-pagi sampel diambil, dibawa ke, langsung saya suruh, saya ketemu yang akan bawa sampel, kita lihat, tolong langsung bawa ke BB Vet. Walaupun itu tanggal 9 di hari Sabtu ya, hari Sabtu. Itu kan sudah ada yang beridul adha. Tapi tetap kirim, kami kontak rekan-rekan di sana, rekan dokter, mohon segera, dipersegera. Akhirnya per tanggal 11 hari Seninnya sudah dapat keluar hasilnya. Jadi kita declare lah Makassar itu sudah ditemukan PMK di tanggal 8. Jadi kasus pertama. Nah, ini teman-teman langsung melakukan pengawasan dengan ketat, pemeriksaan hewan kurban dengan ketat. Pemeriksaan hewan kurban itu ada 2 cara, 2 fase. Fase pertama itu pemeriksaan sebelum disembelih. Itu sudah dilakukan, kita bisa mendata kurang lebih melakukan pemeriksaan, tidak hanya mendata saja, itu di 4.900-an. Jadi total semua sekitar 5.000-an lah semua antara sapi dan kambing. Kemudian setelah itu dilakukan lagi pemeriksaan postmortem namanya, setelah disembelih. Setelah disembelih diperiksa semua, dilihat, kemudian dilakukan sosialisasi langsung untuk pemeriksaan. Nah, pembersihan maupun biosecurity. Ya. Jadi ada postmortem, ada antemortem juga ya. Ya, benar. Nah, dari kondisi ini kita tentu masyarakat jadi was-was juga. Ya. Termasuk saya, Dok. Kalau mau beli bahan makanan yang bersumber dari hewani, aduh. Yang perlu kita garis bawahi, yang harus kita pertegas, penyakit mulut dan kuku PMK ini itu tidak dapat menular ke manusia, atau gampangnya begini, dia tidak memberikan pengaruh kesehatan yang berarti pada masyarakat, pada manusia. Itu amannya. Walaupun yang positif, yang positif itu kalau sudah disembelih kemudian darahnya dikeluarkan, kalau benar-benar misalkan ini tidak sengaja, bukan maksudnya gimana? Ya gini. Saya punya sapi di rumah, kemudian tadi saya sudah menjelaskan gejala klinis. Setelah dilihat, kok mirip apa yang disampaikan oleh dokter Agung, misalkan atau Pak Agung tuh mirip. Oke, saya sembelih dah. Sembelih, tidak masalah. Yang paling penting, kepalanya itu karena virus itu paling banyak itu ada di daerah mulut. Jadi kita harus buang itu. Bukan dibuang sembarang, tapi digalikan, dikubur dengan baik. Yang dalam kira-kira ya paling bagus 1,5 meter, sebenarnya 1 meter cukup. Itu kita tutup di situ. Kemudian apanya lagi yang tidak bisa digunakan? Tulang panjangnya. Yang mana itu, Dok? Tulang panjang itu ada di kaki yang bagian bawah. Tungkainya? Ya, betis ya. Betis. Itu lebih bagus hilangkan. Jangan makan kondro yang kalau kita kan kondronya pasti lebih banyak di iga kan gitu. Iya. Kalau kaledo, kaledo kaki lembu donggala. Nah, kaledo makanan Palu kan. Nah, itu mungkin sedikit. Langsung simpan aja. Sebenarnya bukan yang akan mempengaruhi kesehatan manusianya. Apa yang menjadi paling yang dicemaskan begitu, Dok, dengan adanya virus penularannya? Penularan kepada hewan lain yang sangat-sangat cepat. Seperti tadi, kalau kita hitung, kita punya sapi, anggaplah di Sulsel ini 1 juta. 1 juta ketika dia kena itu kan tidak berhenti, dia akan berputar terus. Kecuali kalau kita melakukan vaksinasi dengan masif. Kelihatan tidak ada obatnya untuk menyembuhkan penyakit ini, khususnya karena disebabkan oleh virus itu tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan menghilangkan gejala yang muncul
Misalkan itu namanya pengobatan sportif namanya. Jadi terapi sportif itu maksudnya adalah kita hanya mengobati gejala klinisnya, tanda klinisnya. Misalkan dia ada masalah di sariawan, seperti sariawan atau lesi-lesi di bagian mulutnya, maka yang diobati supaya dia ini bisa makan, maka kita keringkan. Kita mulutnya ini kita sembuhkan luka-lukanya atau lesinya. Kakinya juga begitu, supaya dia bisa jalan, maka luka di kaki itu harus disembuhkan supaya dia lebih fleksibel. Nah itu yang bisa disembuhkan. Tapi apakah bisa dihilangkan virus yang ada di dalamnya? Virus yang dalam tubuh hewannya, ya? Belum bisa dihilangkan. Dengan vaksin atau gimana, Dok? Nah apa yang harus dilakukan dengan pencegahannya? Vaksinasi ya tetap ya. Nah vaksinasi karena ini penyakit baru, kami sudah melakukan kemarin, mencoba melakukan. Tapi permasalahannya memang sedikit rumit untuk vaksin ini. Kenapa, Dok? Apa yang menjadi kendala pada saat melakukan vaksin? Satu botol vaksin itu isinya 200 mili dan harus habis dalam waktu ketika satu kali kita masukkan ke jarum ke dalam botolnya, maka dalam waktu 6-8 jam dalam kondisi cold chain atau rantai dinginnya yang bagus, itu akan mati dia 6-8 jam. Jadi ada masa waktunya gitu ya? Masa waktunya pendek sekali. Jadi itu pertama. Yang kedua, kalau tidak melakukan surveillance dengan baik, maka kita akan kesulitan. Maksudnya begini, seperti kemarin ada masalah. Hari pertama di surveillance, hari kedua di surveillance, kemudian hari keduanya itu sekaligus kita menyampaikan kita mau vaksinasi Bapak pemiliknya. Oke siap, kami siap. Mereka sudah siapkan kandang, ada juga yang tidak menyiapkan kandang, jadi menyiapkan kandang jepit untuk bisa dilakukan vaksinasi. Ketika kami datang kemarin, kita lihat gejalanya, diperiksa dulu kan setiap manusia, setiap makhluk yang akan divaksin itu harus dalam kondisi sehat. Karena apa? Vaksin itu adalah bibit penyakit, baik itu virus maupun bakteri, yang dilemahkan atau dimatikan dalam jumlah tertentu, dimasukkan ke dalam tubuh hewan maupun manusia, yang akan memberikan respon peningkatan imunitas terhadap penyakit itu. Kan itu yang disebut vaksin. Berarti bibit penyakit, virus atau kuman yang dimasukkan ke dalam tubuh. Bila mana dia tidak sehat, maka responnya lemah terhadap dia membaca ini si vaksin ini. Kurang maksimal gitu ya, Dok ya? Malah bisa menimbulkan efek negatif. Bisa mungkin dia tambah sakit, muncul tanda klinis baru, atau malah menimbulkan kematian. Jadi untuk itulah maka dilakukan pemeriksaan sebelum divaksin, di screening. Jadi misalnya ya benar ya, bukan hanya pada manusia aja, tapi tetap hewan juga seperti itu ya, tetap dilakukan screening ya. Ya prinsipnya sama, karena seperti saya sampaikan, hewan harus sehat ketika divaksin. Nah ini yang jadi masalah. Ketika kami turun, karena dia masa inkubasinya, inkubasi maksudnya adalah masuknya kuman atau virus ini dari masuk pertama ke dalam tubuh sampai menimbulkan tanda klinis antara 1-14 hari. Yang kuat daya tahannya, virusnya jumlahnya sedikit, mungkin hari ke-10 baru muncul. Padahal dia sudah terpapar. Tapi dengan virus yang banyak, daya tahannya juga lemah, mungkin besoknya, hari ini dia bertemu dengan yang tertular, besok sudah tertular. Gitu. Jadi cepat ya penularannya ya. Itu yang kita sebut dengan masa inkubasi 1-14 hari. 1-14 hari. Ya. Nah, Dok, seperti yang diinformasikan tadi ya, kalau misalnya dari hewan sapi yang memang tertular ya virus PMK ini, itu langsung disembelih atau gimana, Dok? Bisa tetap dikonsumsi? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita menemukan hewan yang menunjukkan tanda klinis yang seperti saya sebutkan tadi, ada lesi di mulutnya, demam tinggi, tidak mau makan, air liur keluar berlebihan,
itu kalau mau disembelih silahkan, tapi disembelih di tempat, Disembelih di tempat. di tempatnya. Karena apa? Kita khawatirkan kalau dibawa lagi ke pemotongan atau dibawa dulu ke rumahnya, nah ini akan memiliki risiko tinggi. Nah, untuk bisa disembelih, untuk dipastikan hubungi dulu petugas. Jadi seperti tadi ini ada yang melapor, Pak, Ibu, Dok, mohon maaf ini sapi saya kok ini tidak mau makan, kemudian air liurnya keluar terus. Nah, teman-teman jalan ke sana sebagai satgasnya untuk TGC, tim gerak cepatnya, mereka ke sana ngecek. Kalau misalkan baru muncul 1 ekor, bisa dinegosiasikan, bisa enggak ini kita sembelih saja untuk menghentikan ya. Penyebaran virusnya. Itu pada satu ekor, baru 1 ekor sapi ya. Gimana nih dengan pedagang-pedagang musiman, Dok, yang mempunyai banyak sapi? Ya, ini nah itu gimana? Ini masalah tersendiri. Kemarin kan saya flashback lagi. Per 4 Juli atau 5 Juli, per 4 Juli ya tepatnya, Pak Ibu Kadis Provinsi menyampaikan di awal bulan ini itu ditemukan pertama kali dilaporkan di Toraja Utara. Pada kerbau. Telah ditelusuri ternyata kerbau ini dari Sumbawa, di mana Sumbawa itu menjadi bagian dari Nusa Tenggara Barat, di mana NTB sudah ditetapkan sebagai zona merah. Walaupun dia pisah pulau, yang ditemukan positif adalah di Lombok. Ya, itu termasuk zona merah. Nah, kalau dari perkembangan saat ini penyebaran virus PMK ini bagaimana kalau di Makassar? Sulawesi Selatan? Kalau Sulawesi Makassar, Selatan sekarang sudah masuk ke 9, mungkin per hari ini kemungkinan ada 12 kabupaten kota yang tertular. Nah, kalau kita hitung, kita masuk zona merah juga atau gimana, Dok? Setiap yang positif masuk daerah zona merah. Tapi di dalam satu wilayah kabupaten kota itu kan mereka menetapkan juga karena ini ditemukan di Manggala, di Antang, maka Manggala kita blok sebagai zona merah. Nah, apalagi peternak kita, masyarakat kita kan itu saja. Apalagi juga dalam kondisi Idul Adha kemarin, banyak sapi keluar masuk ke dalam kota Makassar. Nah, itu pada saat Idul Adha kan biasanya untuk berkurban dari masyarakat juga kan antusias ya pada saat hari raya kurban itu. Itu dengan adanya virus PMK itu mempengaruhi tidak, Dok, penjualan dari masyarakat untuk mereka tuh keinginan untuk membeli sapi ya? Kalau berdasarkan catatan kami terjadi penurunan tapi tidak signifikan. Tahun lalu kami melakukan pemeriksaan hewan kurban itu ada di 4.600 sekian. Tahun ini ada di 4.250-an, hampir 4.300-an lah. Artinya ada penurunan sekitar 400-500 ekor lah. Itu relatif tidak tinggi. Jadi walaupun ada sekitar 10% nurun, tapi tidak tinggi amat. Ini kan tentu bukan satu-satunya karena PMK, tapi kondisi pandemi yang berkepanjangan, ekonomi juga sudah mulai membaik, orang masih wait and see gitu ya. Wait and see ya. Jadi akhirnya ya ada penurunan sedikit. Tapi menurut pandangan kami kalau memang itu penurunan karena PMK, pasti jatuhnya paling sedikit di 25% sampai 50%, tapi ini cuma sekitar 10% kurang lah. Iya. Jadi untuk kasus sekarang yang ditemukan ini gimana update-nya, Dok, untuk kasus PMK ini di Makassar? Ya, Manggala sekarang sudah kita temukan di beberapa tempat, tidak hanya di di Antang sana. Di Antang karena kita sudah sembelih, sudah dipotong karena Idul Adha, relatif aman. Nah, karena seperti saya sampaikan, karena ini sapi yang disembelih yang positif yang ditemukan itu berasal dari kabupaten lain. Karena sekali lagi kita tidak memiliki jumlah yang cukup untuk mendistribusikan, apalagi Idul Adha ini. Ini adalah kerja rutin musiman yang disampaikan tadi. Kemudian dengan kondisi ini, dengan penularannya bisa melalui udara loh nih, Mbak. Artinya kalau sudah ditemukan positif,
dengan segala upaya dilakukan biosecurity, tapi masih ada sapi-sapi yang dari asalnya sama di daerah sekitar penjual-penjual itu. Ya. Kemudian masih ada yang tersisa sapi-sapi kurban yang mau dijual itu. Nah, inilah yang akan menjadi masalah sampai percatatan kemarin itu kurang lebih ada di 38 ekor sudah ditemukan tanda klinis di hampir wilayah Manggala seluruhnya. Jadi 38 ekor kalau 38.000 bukan 38 ekor ya. kan dari 1 ekor berkembang 38 ekor ya. Tapi ini kan belum pasti gitu ya. Ya, namanya penyebaran penyakit akan terus apalagi dia bisa melalui udara, beda dengan COVID itu kan droplet. Jadi apalagi juga tidak ada masker untuk sapi kan. Ya, seandainya bisa ada ide membuat masker untuk sapi, ya jadi aman lah karena virus ada di sini. Oke, jadi ini seperti diinformasikan tadi ya Dok ya. Jadi untuk ketakutan masyarakat itu tidak bisa menular ke manusia gitu ya untuk virus PMK ini ya. Ya, berdasarkan teori, berdasarkan data dan informasi para ahli belum ada laporan penularan pada manusia. Tapi yang menjadi ketakutan itu adalah ini mempengaruhi mungkin ya untuk kualitas produk hewani ya dari Indonesia ya untuk ke luar negeri gitu ya mungkin ya Dok ya. Nah, saya sekarang cerita untuk membahas ini ke luar negeri, ceritanya mengenai informasi di Australia seperti janji saya tadi. Per tanggal 20 kemarin di berita online kami dapat informasi, ini sebaran dari informasi sama kolega kita. Ternyata 2 produk yang bersumber dari 2 negara, Indonesia dan China, yang masuk di Australia itu positif. Ya. Nah, berarti ada masalah dong. Nah, untuk itu hebatnya negara seperti Australia itu dia sudah melakukan screening dengan sangat-sangat baik untuk beberapa warganya yang datang ke Indonesia itu harus melakukan dilakukan biosecurity yang sangat-sangat ketat. Sangat-sangat ketat ya. Penelusuran si A si B baik itu warganya sendiri maupun kita misalkan warga negara Indonesia yang datang ke Australia itu di screening baik-baik. Di screening baik-baik ya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Ya, jadi mereka juga melakukan early warning system. Jadi sebuah lampu hijau dan lampu merah yang mereka coba keluarkan. Plit hijau boleh lewat, plit merah kita harus dikarantina beberapa hari. Karantina dulu ya. Produk-produk dari Indonesia ya. Baik, Dok, ini tentunya tadi ya sudah didapat 1 kasus positif ya. Kemudian hal-hal apa lagi yang dilakukan dari DP2 Kota Makassar nih untuk menekan penyebaran dari virus PMK ini? Iya, tentu secara standar ini adalah yang pertama surveillance dulu. Sosialisasi sudah dilakukan sebelum penyakit ini muncul. Teringat saya karena saya pernah ada 3 kali menjadi narasumber di Kota Makassar. Itu 3 kali itu sudah dilakukan dari bulan Mei, kemudian tanggal 6 dan tanggal 7 Juni kalau tidak salah. Itu disosialisasikan baik kepada masyarakat maupun kepada panitia masjid waktu itu. Mengenai bagaimana caranya menangani, apakah sama sosialisasinya, apakah hewan ini bisa menunjukkan tanda klinis, kita lapor kemana, kalau ada tanda klinisnya kemudian bagaimana, bila mana ditemukan tanda klinis pada saat menjelang Idul Adha. Nah, itu kita sudah berkoordinasi juga dengan MUI. MUI juga hadir bersama kita menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan syariatnya. Kita bicara teknisnya. Nah, itu yang sudah dilakukan, sosialisasi. Yang kedua, surveillance. Surveillance terus dilakukan oleh rekan-rekan untuk melihat apakah ada tanda-tanda klinis atau hal-hal yang meragukan atau mencurigakan untuk nanti diambil sampelnya. Yang ketiga, karena itu bersamaan dengan Idul Adha, mereka melakukan pemeriksaan hewan kurban khususnya yang antemortem.
Jadi sebelum disembelih. Yang keempat itu mereka teman-teman melakukan pengawasan lalu lintas. Jadi melakukan pengawasan lalu lintas pergerakan hewan ternak itu di malam hari. Di malam hari. Ya karena ternak sapi itu hampir sebagian besar datang di malam hari untuk menghindari stres karena kan panas dalam perjalanan. Itu yang diawasi dan itu kita bekerja sama dengan Babinsa dalam ini TNI dan Polri untuk melihat atau memastikan apakah secara dokumentasi atau dokumen administrasinya lengkap, apakah menunjukkan tanda klinis itu dilakukan. Nah, silakan. Berikutnya untuk kewaspadaan belum terjadi apa-apa, ini respon Wali Kota Makassar luar biasa. Setelah kami memberikan advice kepada beliau, menghadap ke beliau, menjelaskan bagaimana ini PMK, diajukan pengusulan untuk satgas. Jadi ada satgas juga yang dibentuk ya, Dok? Ada. Oh, saya kira Pertama, COVID satgas aja ada kewaspadaan. satgas. Ya. Jadi satgas itu kita bentuk 4 sebenarnya. Satgas di kota ini untuk memastikan bagaimana kebijakan dan teknis untuk beberapa para pihak, mulai dari tentu dinas teknis, DP2, kemudian tentu Setda, Pak Setda sendiri sebagai ketua tim, kemudian BPBD dan seterusnya. Jadi TNI, polisi itu yang. Jadi ini berbagai pihak juga ikut terlibat ya, Siap, Dok ya. betul. Ini untuk melakukan pengawasan, apalagi untuk tadi ya seperti diinformasikan untuk lalu lintas hewan ini masuknya ke Makassar ya, Dok ya. Ini perlu kerjasama semua pihak ya, Dok. Betul. Baik, karena durasi kita terbatas, dari Dokter Agung mungkin ada closing statement yang ingin sampaikan, cukup singkat saja, Dok. Ini juga bisa memberikan rasa rasa aman untuk bisa mengkonsumsi ya sumber makanan dari hewan. Yang pertama bagi masyarakat yang menonton maupun yang mendengar bahwa penyakit PMK tidak menular kepada manusia. Kemudian yang paling penting adalah tingkat kewaspadaan kita. Apa yang disebut dengan waspada? Waspada melihat dan memastikan ternaknya bila mana menunjukkan tanda klinis segera laporkan. Kepada siapa? Minimal kepada pemerintah setempat, baik itu lurah maupun kepala desa. Yang ketiga, peduli Ki. Jangan Ki diam-diam saja. Apapun yang disampaikan oleh pemerintah demi kebaikan kita, sosialisasi. Jangan bikin hoak. Jangan bikin hal-hal yang meresahkan masyarakat atau tetangga tak. Kemudian ketika menemukan informasi hoak yang kita ragu, jangan langsung disebar. Tanyakan kepada ahlinya untuk memastikan supaya kita tidak ikut juga berdosa, menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Nah, yang berikutnya adalah mari kita berkolaborasi bersama-sama seluruh pihak, baik itu organisasi profesi seperti kami, dinas, kemudian TNI, Polri, dan yang paling penting masyarakat. Ya. Oke. Jadi itu tadi ya, smart listeners, kalau mamanya seperti yang informasikan, kalau Anda mendapatkan tanda-tanda kalau hewan Anda terjangkit, itu segera laporkan ya. Itu langsung direspon dengan cepat ya, Dok ya. Baik, semoga perbincangan kita ini juga menambah wawasan Anda, menambah insight Anda, smart listeners. Dan sekali lagi terima kasih untuk Dokter Hewan Anak Agung Putu Jaya Wahyuda, Ketua Tim Khusus Dokter Hewan Sulselbar, sudah memberikan informasi kita ya di siang hari ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih, dan smart listeners, sedianya tadi ya Ibu Evi Aprialti SEMM, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian DP2 Makassar, ini juga bergabung tapi sibuk ya karena ada rapat meeting untuk pagi ini, sehingga Ibu Evi ini diwakilkan oleh Dokter Anak Agung ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter untuk informasinya. Terima kasih. Ya. Dan smart listeners, untuk perbincangan ini kami simpan baik-baik tentunya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.